Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Guru IPS Borneo. Oke ya, saya doakan kawan-kawan semua selalu sehat dan walafiat dimanapun Anda berada ya, teman-teman ya. Jangan lupa tetap dukung terus ya channel Guru IPS Borneo dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share ya. Siapa tahu apa yang kami sharekan di sini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke, untuk hari ini ya kawan-kawan ya. Guru IPS Borneo ini akan mengupload atau men-share ini tentang FR SKB IPS SMP lengkap ya, langsung dari peserta tesnya gitu ya kawan-kawan ya. Karena memang ini masih jadwalnya SKB ya, masih sampai dengan akhir bulan, siapa tahu bermanfaat gitu ya kawan-kawan ya, karena ini langsung dari peserta tes ya. Saya tesnya tanggal 13 September 2020 ya. Jadi 1 minggu yang lalu ya kawan-kawan ya. Jadi masih ingat lah, walaupun tidak ingat 100% begitu kawan-kawan ya, tetapi bisa nanti disimak, bisa dikembangkan sendiri FR SKB IPS ini. Oke ya, kita mulai dari yang pedagogik dulu ya kawan-kawan ya. Oke, kita mulai dari pedagogiknya. Oke, untuk pedagogiknya kemarin pas saya tes itu muncul 40 soal gitu ya kawan-kawan ya. Yang aturannya sebenarnya 30%, 30% dari soal itu kan dari 100 nomor harusnya kan 30, ternyata saya pun dapat 40 soal. Tidak masalah ya kawan-kawan ya. Oke, untuk pedagogik ini yang perlu dibahas yang pertama kali adalah silabus ya. Pada soal kemarin saya keluar identitas pada silabus itu isinya apa, begitu ya. Kemudian yang kedua yang perlu dipelajari lagi tentang prota, cara menyusun prota. Kemudian muncul juga tujuan fungsi penilaian itu ya. Silahkan dipelajari, itu kemarin keluar pada saat saya tes SKP. Oke, untuk berikutnya masih kompetensi pedagogik kawan-kawan ya, tentang prinsip penilaian ya. Ini nanti disajikan bacaan, kita diminta memilih prinsip penilaian apa gitu ya. Karena di sini studi kasus, maka yang disajikan bacaannya cukup panjang, cukup membuat kita berpikir kritis begitu ya kawan-kawan ya. Ada beberapa soal, sekitar 5 soal ya. Nah, ini cukup kalau dikuasai dari sekarang, besok ketika keluar tentu jadi poin. Misalkan 5 soal ya 5 kali 5 ya kawan-kawan ya, udah pasti masuk 25 poin. Oke, yang selanjutnya adalah tentang strategi pembelajaran. Ada beberapa soal juga ya. Ada juga keluar tentang problem based learning kawan-kawan, kemudian ada discovery learning, inquiry learning ya. Perbedaannya antara discovery learning dan inquiry begitu ya. Oke, lanjut lagi masih pedagogik, tentang penanganan terhadap masalah siswa dalam pembelajaran. Di dalam bacaan nanti disajikan bahwa ada siswa yang malu, takut bertanya, kemudian tidak menguasai pembelajaran. Hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan gitu ya. Ada beberapa macam soal tentang masalah penanganan siswa dalam pembelajaran ini. Mungkin hampir 5 soal ya kawan-kawan ya, dengan soal yang berbeda, dengan kasus yang berbeda. Oke, untuk selanjutnya tentang pedagogik masih ya. Ini tentang bentuk penilaian dan bentuk penilaian tes dan non tes. Kaitannya dengan metakognitif siswa ya. Nanti ada beberapa soal. Silahkan nanti dipelajari kawan-kawan. Untuk penilaian tes dan non tes ini lumayan banyak ya. Nanti disajikan bacaan,
kira-kira nanti penilaian yang tepat yang seperti apa, ya. Itu tentang penilaian tadi. Kemudian lanjut, bentuk remedial yang sesuai dengan jumlah siswa, jumlah anak, ya, kurang dari 20%, itu harus remedial yang seperti apa, ya. Kemudian ada juga beberapa kasus lainnya, ya. Itu ada beberapa soal untuk bentuk remedial, ya. Jadi misalkan kita IPS, ya, nanti di soalnya belum tentu keluar IPS. Misalkan bentuknya matematika, ketika ada pembelajaran tentang bangun ruang, nah itu nanti remedial apa yang tepat dilakukan, nah begitu ya. Jadi harus siap-siap. Belum tentu kita ambil IPS yang keluar di dalam studi kasus itu IPS, bisa jadi matematika. Seperti saya kemarin, dari awal sampai dengan selesai pedagogiknya semua itu yang disajikan memang dalam lingkup matematika, ya kawan-kawan, ya. Jadi kawan-kawan juga harus siapkan dari sekarang, begitu kawan-kawan. Selanjutnya masih juga pedagogik, ya. Bentuk pengayaan yang pas terhadap bacaan yang disajikan, ya. Nanti ada beberapa soal, nanti kawan-kawan diminta untuk menganalisis pengayaan yang pas untuk beberapa siswa itu nanti bagaimana, nah, gitu ya. Kemudian tentang KKM nanti silahkan dipelajari juga tentang daya dukung, kompleksitas indikator, ya. Nah, itu seingat saya ini ada satu soal, ya kawan-kawan, ya. Itu tentang pedagogi. Oke, sekarang masuk yang profesional, ya. Karena IPS di SMP ini kan terpadu. Nah, tetapi di sini di dalam FR ini saya bedakan, ya. Sudah saya masukkan ke dalam sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Begitu ya kawan-kawan, ya. Biar lebih nyaman dalam mempelajarinya. Oke kawan-kawan, ya. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah yang keluar ini kabinet pada masa demokrasi liberal. Nah, sekitar ada 5 soal kawan-kawan. Nah, dari masing-masing kabinet ini yang ditanyakan rata-rata, misalkan kabinet Sukiman itu lengser karena apa, kelemahannya apa, gitu. Kemudian misalkan kabinet Ali Sastro Amijoyo mundur itu karena faktor apa, nah begitu, sampai 5 soal dengan soal yang mirip-mirip semua, tetapi perlu analisis karena soalnya berupa studi kasus, ya kawan-kawan, ya. Kemudian muncul juga soal orde baru sekitar 5 soal, ini nanti juga disajikan dalam bentuk bacaan yang panjang kawan-kawan. Nah nanti silakan langsung dibaca dulu ke pertanyaannya, begitu ya, untuk mempersingkat waktu, karena di sini time management pun sangat bermanfaat sekali, gitu ya. Kemudian organisasi kemerdekaan, silakan dipelajari tentang Budi Utomo. Kemudian nanti ada juga IP, kemudian ada juga tentang Syarikat Islam, nah, semuanya lah tentang organisasi kemerdekaan. Nanti ada beberapa soal, sekitar 5 soal kah, atau mungkin bahkan lebih, ya. Nah, itu untuk sejarah. Kemudian ada lagi soal tentang reformasi. Ya, seputar itu saja dipelajarinya, ya kawan-kawan, ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah sejarah ada sosiologi, ya. Sosiologi itu tentang lembaga sosial, ya kawan-kawan, ya. Ada beberapa soal di lembaga sosial. Ini masih terbilang mudah, ya, untuk mobilitas sosial. Nah, ini nanti keluar juga kasus-kasusnya. Nanti kita disuruh menganalisa ini termasuk mobilitas sosial apa dan sebagainya. Kemudian interaksi sosial keluar juga. Kemudian globalisasi, ya kawan-kawan, ya. Globalisasi ini cukup banyak soal yang keluar. Kemudian nanti ada kaitannya juga dengan teknologi, begitu ya kawan-kawan, ya. Kemudian ekonomi, kawan-kawan, ekonomi nanti muncul tentang hitung-hitungan harga keseimbangan, ya. Seperti soal aljabar matematika, nanti ada P dan Q, ya. Yang penting dipelajari saja rumusnya. Muncul sekitar 5 soal dengan perhitungan yang hampir sama, ya. Misalkan P sama dengan
0,25 tambah 5 Q. Kemudian Q sama dengan minus 2,5 plus setengah Q. Nah, nanti disuruh mencari P-nya berapa, Q-nya berapa. Itulah nanti harga keseimbangan. Begitu ya kawan-kawan ya. Kemudian muncul prinsip ekonomi, kemudian perdagangan antar daerah, kemudian pengaruh iptek dalam ekonomi, baik dari faktor produksi, kemudian dari distribusi maupun dari konsumsi, begitu. Oke, untuk yang terakhir geografi ya, geografi ini banyak tentang dinamika kependudukan, tentang mortalitas, natalitas, migrasi, gitu ya. Kemudian nanti diminta untuk menghitung jumlah penduduk. Ada beberapa soal yang soalnya pun hampir sama, begitu ya. Ada yang lahir sekian, kemudian mati sekian, ada yang pergi ke luar negeri. Jadi suruh menghitung jumlah penduduknya ada berapa, ya penambahnya. Kemudian ada yang mati, ada yang lahir, kemudian ada yang datang, ada yang pergi, suruh menghitung berapa ya. Kalau ini sih mudah ya kawan-kawan ya. Jadi kita yang penting cepat dalam menghitung. Itu nanti cepat juga kita menyelesaikan soal dan bisa untuk mengerjakan soal-soal yang lain begitu kawan-kawan ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Oh, ternyata ini sudah yang terakhir kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat. Kalau memang ini bermanfaat bagi kawan-kawan, nanti bisa di-sharekan ke yang lain. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen. Begitu ya kawan-kawan ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.